Kabupaten Bangkalan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya, Sumaya, dari UPTD SMPN 3 Geger selaku observer. Saya Siti Maimunah, SDN Geger 1 selaku coach. Dan saya Junaidi dari UPTD SMP 2 Galis sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Bu Maya, sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Mai bersama coachingnya Bu Mai. Jadi sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer. Jadi saya akan mengamati proses coachingnya Bu Mai dengan coachingnya. Tapi di sini saya tidak menilai, saya cuma menjadi pengamat saja. Jadi sebelum memulai proses coaching tersebut, saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik. Jadi di sini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati. Yang pertama terkait prinsip coaching, terus yang kedua juga kompetensi dari coaching, sama yang terakhir ada alur cerita. Nanti itu yang akan saya amati dalam prosesnya. Yang paling ingin dititik beratkan untuk ditingkatkan itu yang mana? Yaitu termasuk Bu Maya, apa itu namanya, di kompetensinya Bu Maya. Iya, di kompetensinya. Kalau di alur kita mungkin saya sudah memahaminya, cuman ya itu kadang saya tidak beraturan. Tetapi kalau di mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot, ini lebih minta tolong diperhatikan saya ya Bu Maya ya, karena saya itu kurang terampil di sini. Baik, jadi yang ingin dititik beratkan untuk proses coachingnya, praktek coaching nanti adalah kompetensinya ya. Iya Bu Maya. Terkait presence, mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot seperti itu. Dari ketiganya yang paling diutamakan yang mana untuk berkembang? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu di pertanyaan yang berbobot Bu Maya. Iya, yang paling ingin saya kembangkan ini Bu Maya, karena saya kelemahannya di sini. Baik. Terus kalau misalkan dari pertanyaan yang berbobot itu nanti menurut Ibu akan tercapai peningkatan kompetensinya itu dengan indikator yang bagaimana? Bisa memancing ide atau solusi dari si coach ini ya Bu Maya ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari saya ini dia itu bisa bisa mengeluarkan idenya sendiri, solusinya sendiri, kemudian dia bisa mendapatkan apa yang dia harapkan gitu Bu Maya ya, dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Dapat menuntun gitu ya, Iya Bu supaya Maya. menemukan solusi dari pertanyaan tersebut. Baik. Jadi semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi nanti proses coachingnya dapat berjalan maksimal dan bisa menemukan solusi. Ibu bisa menuntun coachingnya untuk menemukan solusi seperti itu. Saya harap proses coaching nanti berjalan dengan baik sesuai dengan indikator ketercapaian. Iya Bu Maya. Baik, Ibu bisa dimulai prosesnya setelah ini ya. Iya Bu Maya. Langsung saja seperti itu. Baik Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Maimunah. Ya Pak Jun, apa kabar hari ini?
Kabarnya baik-baik saja Bu Mai, alhamdulillah luar biasa pada hari ini. Mungkin pada perbincangan yang sangat singkat ini Pak Jun, kira-kira apa yang Pak Jun ingin sampaikan kepada saya sehingga Pak Jun mungkin dapat ada harapan dari perbincangan yang kali ini. Keterkaitan dengan pekerjaan. Keterkaitan dengan pekerjaan ini kebetulan saya menemukan siswa setiap kali saya berada di dalam kelas. Anak ini selalu tidur. Dan ini saya cukup terganggu. Yang lain sudah semangat, satu anak ini ternyata tidur terus menerus seperti itu. Dan ya enggak seberapa sih, cuma kadang cuma sering kayak kelihatan itu di dalam kelas itu seperti itu yang dan saya kasihan juga dengan siswa yang lain sudah semangat untuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung, cuma terkadang ini sebenarnya hanya kasihan. Bahkan pernah kejadian itu karena sudah waktunya istirahat, dia masih tidur dan akhirnya ditinggal sama teman-teman yang lain itu untuk tidak tetap tidur di dalam kelas, sengaja tidak dibangunin seperti itu Bu Siti Maimunah. Dan ini cukup mengganggu sekali bagi saya Bu Siti Maimunah seperti itu. Iya Pak Jun, berarti apakah memang setiap pertemuan ya Pak Jun, apa cuman dengan Bapak Jun yang seperti ini atau dengan guru-guru yang lain juga seperti ini Pak Jun? Kebetulan ini anak ini kalau saya perhatikan ini dari kesehariannya karena ketergantungan dengan gadget katanya. Ini ya, setelah saya tidak hampir secara keseluruhan banyak aduan dari beberapa guru itu sering kali tertidur karena mungkin di rumahnya ketika pada waktu malam hari ini tidurnya larut malam karena bermain dengan teman-temannya, bermain HP dan bermain mungkin main game bersama teman-teman, dan sehingga tidurnya terlalu larut malam, sehingga ketika ada pembelajaran di sekolah dia ngantuk lah seperti itu. Nah ini sudah sudah saya cari akar masalahnya, ternyata memang itu katanya. Setelah saya tanya terhadap teman-temannya dan untuk untuk mencari tahu ini lagi, nanti mungkin saya agendakan juga, saya tanya dengan sebelum tahu pasti kata yang disampaikan oleh Bu Siti Maimunah tadi, tidak, sumbernya ini bukan hanya saya saja nantinya, bahwasanya si anak ini ketika apakah waktu pelajaran saya belajar ataukah waktu pelajaran yang lain juga tidur, saya juga akan mencari sumbernya itu, apakah ini juga terjadi pada guru mata pelajaran yang lain. Nantinya setelah ini saya juga akan melakukan cari itu permasalahan itu. Takutnya hanya di pelajaran saya saja Bu Siti Maimunah anak itu terjadi tidur di dalam kelas, hanya pelajaran saya saja Bu Siti Maimunah. Iya. Iya, jadi nanti Bapak akan mencari tahu ya Pak ya, betul. Di pelajaran Bapak atau juga di guru-guru yang lain, apakah sama seperti itu, tidur juga atau bagaimana, Bapak akan mencari latar belakangnya juga ya Pak ya, maksudnya kira-kira apa ya Pak ya, apakah selain bermain online, game online itu, apakah mungkin ada permasalahan lain nanti dari anak tersebut? Iya. Jadi ini memang saya harus telusuri betul nantinya, cari sumbernya yang betul, nanti bisa kita manfaatkan temannya untuk saya tanyakan teman-teman lainnya ketika di rumah, dan
maksudnya ke teman bermain ketika di rumah itu tentunya yang juga menempuh sekolah di sini tentunya dalam hal ini, oleh karenanya dan juga tidak menutup kemungkinan nanti melalui BP saya atau melalui BK saya, nanti BK yang ada di sekolah saya mungkin untuk bisa dipanggil orang tuanya, apakah benar nanti kita cari tahu akar masalahnya seperti itu, terus nantinya setelah itu kita bisa cari solusinya kalau bisa bersama orang tuanya nanti supaya apa ya, solusinya adalah anak ini supaya tidak terjadi hal seperti ini, tentunya orang tua harus terlibat dalam hal ini mengontrol anaknya ketika di rumah. Jangan lah pada waktu itu mungkin anak bisa diberikan peluang untuk bermain HP-nya, jadi jangan sampai keterusan sampai larut malam, bahkan tidurnya sampai pagi hari tidak tidur, namun justru di sekolah malah tidur nantinya. Nah ini harus orang tua juga berperan aktif nantinya di mana, di rumah sebagai orang tua yang memang orang tua pertama. Kalau saya katakan kalau di sekolah kan orang tua kedua, mungkin kita juga bisa ngukur, jadi bisa lakukan kolaborasi dengan orang tuanya nanti supaya melakukan kontrol terhadap anaknya yang ketika berada di rumah supaya tidak bermain larut malam, dibatasilah. Artinya apa? Di sini adalah ada manajemen waktu ya, ada manajemen waktu, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Ini harus ada manajemennya seperti itu selaku orang tua. Nanti juga saya sampaikan untuk dilakukan penguatan terhadap orang tua supaya melakukan kontrol terhadap anaknya ketika berada di rumahnya masing-masing dalam hal ini. Ini syukur-syukur ini juga tidak hanya orang tua yang bisa berperan, karena biasanya kalau di rumah itu kan ada guru privat. Nah biasanya orang tuanya yang sibuk itu kan mengundang guru privat. Bisa saja nantinya orang tua pun juga melakukan menyampaikan terhadap guru privatnya supaya apa? Ruang gerak daripada anak ini supaya terbatas dalam hal ini. Jadi ruang geraknya terbatas, otomatis untuk melakukan peluang untuk bermain itu akan cukup sedikit ruangannya untuk bermain. Dalam hal ini dia lebih banyak beraktivitas untuk melaksanakan pembelajaran itu. Ya, itu Bu Siti Maimunah ya. Iya betul. Ya. Berarti itu salah satu rencana yang akan Bapak laksanakan ya Pak ya, untuk si anak ini, yaitu salah satunya adalah berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian menanyakan juga latar belakang sebelumnya apakah dengan guru-guru yang lain juga sama seperti itu. Kemudian apakah ada tindakan juga dari orang tuanya ya Pak ya, itu mungkin kira-kira ada strategi lain yang akan Bapak lakukan untuk bisa mengatasi anak tersebut agar tidak ngantuk lagi di kelas pada waktu pembelajarannya Bapak? Iya, mungkin sebagai salah satu sebagai salah satu bentuk untuk menguatkan si anak ini supaya tidak ngantuk, mungkin nanti kedepannya saya juga akan memberikan relaksasi terhadap anak, mungkin bisa bermain game kah, dibentuk game kah di dalam ruangan tersebut, dan ini anak ini saya perankan menjadi pemeran utama nantinya di dalam kelas. Saya berikan peran utama nantinya supaya apa? Anak ini tidak ngantukan lagi seperti itu. Salah satunya ketika ditanya tips lagi, di samping itu juga berperan aktif orang tua. Satu lagi mungkin ketika di dalam pembelajaran saya nantinya ke depan, saya akan memberikan peran penuh terhadap si anak ini, bukan tanpa membedakan anak yang lain ya, cuma supaya lebih reaktif saja si anak yang kecenderungan untuk tidur di dalam kelas ini, begitu ya. Iya baik, betul ya. Mungkin itu adalah rencana Bapak ya. Kira-kira kapan yang akan Bapak lakukan ini supaya
Bapak ada hasil dari ini, kapan yang akan dilaksanakan Iya. tindakan ini? Kebetulan hari Rabu ini ada pertemuan dengan saya di jam pelajaran yang ketiga dan keempat nantinya. Nah itu saya akan melakukan itu pada hari Rabu yang akan datang ini, dan saya memang sudah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan untuk memberikan peran penuh ini terhadap si anak ini. Dan nanti ketika game, misalkan game dengan menggunakan tepuk tangan, tepuk 1, 2 sampai 5 itu saya praktekkan, dan saya munculkan nanti berada di depan untuk memimpin teman-temannya. Ini mungkin menjadi gairah nantinya ketika diposisikan sebagai seorang pemimpin di dalam suatu kelas ini. Karena ini juga terkadang tips untuk memberikan semangat kepada seorang anak atau sebagai anak yang sedang belajar, seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Mungkin doakan, mungkin bisa Rabu depan ini saya coba betul-betul saya akan mencoba memancing semangat daripada anak yang suka tidur di dalam kelas ini. Iya. Iya, baik Bapak. Mungkin hari Rabu akan dilaksanakan ya Bapak ya. Ya. Semoga rencana Bapak ini sebagai tanggung jawab hari Rabu akan dilaksanakan. Betul. Nanti harus ada tindak lanjut ya Pak ya dari rencana Bapak Ya. selanjutnya, dan kabari saya ya Pak ya bagaimana hasilnya ya Pak. Saya cukup senang hari ini. Iya. Hari ini Bu Siti Maimunah di coaching pada hari ini, saya juga terinspirasi untuk menemukan solusi terhadap anak saya, terhadap solusi ini muncul ketika Bu Siti Maimunah memberikan pertanyaan yang relevan atau berbobot lah seperti itu. Jadi saya merasa terpancing dan seketika itu punya inspirasi untuk memecahkan masalah ini gitu, seperti itu Bu Siti Maimunah. Ya, itu Bu Siti Maimunah. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Berarti perasaan sampean bagaimana? Cukup lega kan? Apakah yang diharapkan Bapak dapatkan di sini ya Pak ya? Alhamdulillah luar biasa dengan melakukan coaching seperti ini, sehingga saya cukup luar biasa dan cukup lega bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya Bu Siti, seperti itu. Iya. Iya Bapak, terima kasih karena pertemuan kali ini sudah sama-sama selesai. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya Bapak. Nanti kita kasih kabar kepada saya. Ya siap Bu Siti. Terima kasih. Ya Siti, Bu Siti siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mai, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Ya Bu Maya, alhamdulillah. Ini menurut saya mendengarkan aktifnya masih kurang terampil sepertinya Bu Maya, dan pertanyaan berbobotnya juga kurang terampil ya Bu Maya ya. Saya perlu belajar lagi nih sepertinya Bu Maya. Itu Ibu menilai bahwa Ibu kurang mendengarkan secara aktif dan juga belum meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, kenapa Ibu bisa membuat penilaian seperti itu? Karena apa ya, saya sepertinya tadi tuh Bu Maya ada sedikit tumpang tindih ya Bu Maya ya. Setelah mau saya tutup itu, saya seperti masih ada keraguan di diri saya begitu Bu Maya ya. Apakah saya ini sudah melaksanakan alur tirta dengan baik ya? Nah seperti itu Bu Maya, sehingga saya kurang efektif dalam mendengarkan di saat detik-detik terakhir. Iya Bu Maya ya. Iya, ini yang saya nilai kurang bagi saya Bu Maya. Baik, jadi Ibu merasa kurang mendengarkan secara aktif karena pada detik-detik terakhir ada sedikit blank gitu ya. Iya, ada sedikit Maya. tumpang tindih. Baik Ibu. Jadi memang kalau menurut saya ini dari pengamatan yang sudah saya lakukan ya Ibu ya. Ya, Ibu tadi dalam proses coaching itu sudah sangat baik, alur tirtanya sudah berjalan. Jadi meskipun Ibu tadi bilang Ibu ada keraguan, tapi menurut saya sebagai pengamat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik seperti itu.
Jadi ada tujuan, ada identifikasi masalah, terus ada rencana yang akan dilakukan ke depannya, juga ada tanggung jawabnya, terus yang terakhir refleksinya juga ada. Itu menurut saya sudah berjalan dengan baik dan runtun seperti itu ya Bu ya. Terus presence juga Ibu sudah hadir secara penuh dalam proses coaching tadi setelah saya perhatikan juga. Terus menurut saya Ibu sudah cukup mendengarkan secara aktif. Kalau misalkan dalam proses ini Ibu masih merasa ragu, nanti kedepannya kan setelah ini juga akan ada tindak lanjut ya. Tadi saya dengar juga bahwa Ibu minta untuk dikabari kelanjutan dari proses ini. Mungkin nanti kompetensi untuk mendengarkan secara aktif bisa ditingkatkan. Terus ya Bu, untuk prinsipnya Ibu sudah melakukan proses itu secara kemitraan, juga kreatif dan memaksimalkan proses. Ibu sudah melakukannya dengan baik. Saya seperti itu. Tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya refleksi dari Ibu. Jadi tadi kan peningkatan yang paling ingin banyak Ibu lakukan itu kan di proses coachingnya Bu ya. Pertanyaan berbobot. Iya betul Ibu. Itu menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah maksimal? Menurut saya pertanyaan saya cukup maksimal ya Bu ya, tapi kayak kurang berbobot gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan sangat berbobot mungkin Bu ya, karena menurut pandangan saya alhamdulillah beliaunya sudah menemukan solusi dari ini. Iya. Jadi menurut saya terkait dengan pertanyaan berbobot tadi, memang Ibu sudah menanyakannya sangat baik. Pertanyaannya sudah sangat sesuai dengan dengan permasalahan dari coachingnya. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Pada proses identifikasi, menurut saya Ibu masih bisa melebar. Penggalian pertanyaan bisa diperlebar lagi. Anaknya tadi kan dari coaching sering tidur di kelas. Iya Bu. Coaching beranggapan bahwa itu karena kecanduan gadget seperti yang juga kecenderungan untuk tidur larut malam seperti itu ya. Menurut coaching seperti itu. Nah di situ juga menurut saya bisa juga kalau misalkan dikasih pertanyaan lain gitu. Jangan-jangan anak ini nggak cuma kecanduan gadget, apakah kecapean karena kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, mungkin ada mengikuti program les dan lain sebagainya, kan bisa juga itu menyebabkan kecapean. Iya bisa juga kan. Berarti pertanyaan berbobot saya di situ kurang maksimal ya Bu ya, untuk yang mengidentifikasi masalah ya Bu ya. Jadi mencari untuk pertanyaan berbobot identifikasi masalahnya ini Bu ya, yang perlu saya tingkatkan kembali ya Bu ya. Iya, jadi menurut saya pertanyaan berbobot itu sudah bagus dan mengalami peningkatan seperti itu. Namun kalau masih ditingkatkan lagi itu masih bisa. Iya. Seperti itu Ibu. Jadi untuk hari ini menurut Ibu bagaimana setelah melakukan proses coaching ini, apakah juga ada hal yang Ibu pelajari seperti itu? Iya Ibu, alhamdulillah dari proses coaching ini mungkin memang perlu belajar ya Bu ya, belajar dan terus belajar agar lebih terampil menjadi coaching ya Bu ya. Alhamdulillah setelah mungkin dari pengamatan yang Ibu amati untuk saya, kedepannya saya bisa menjadi lebih baik, menjadi coaching yang lebih baik, bisa lebih terampil gitu ya Bu ya. Karena ini yang saya harapkan, mudah-mudahan nanti saya bisa bertemu dengan Ibu kembali untuk bisa menjadi pengamat lagi ya Bu ya. Karena ini bagi saya sangat dibutuhkan bagi saya Bu untuk bisa menjadi coaching yang lebih berkompeten begitu Ibu. Terus untuk dari diskusi kita hari ini, apakah
sudah terbayang nanti akan ada rencana untuk peningkatan kompetensi tadi yang pertanyaan berbobot tadi? Iya Bu, sudah alhamdulillah ada apa ya? Ada apa ya Bu ya? Ada semacam rencana untuk bisa melaksanakan coaching lagi, untuk bisa belajar lagi, ya itu Bu, salah satunya yang akan saya kembangkan lagi Bu. Jadi saya butuh sampean juga untuk jadi pengamat kembali nanti Bu. Baik, berarti Ibu ingin melakukan proses coaching kembali ya? Iya Ibu. Baik Ibu, saya rasa untuk proses kita hari ini saya rasa cukup. Semoga nanti melalui tindak lanjut tersebut yang sudah Ibu rencanakan tadi, kompetensi yang ingin Ibu capai lebih baik itu akan tercapai di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses hari ini. Terima kasih, saya rasa cukup ya. Iya Ibu. Sebelum itu apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Iya Ibu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Alhamdulillah saya cukup terbantu untuk bisa terampil dalam menjadi coaching yang baik ya Bu ya, sesuai dengan harapan saya Bu. Baik Ibu, dicukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Ibu Siti Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menjadi pengamat saya.